Selamat siang untuk Ibu dan teman-teman semua. Sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai faktor-faktor yang menghambat perkembangan teknologi dan mekanisasi pertanian di Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini dalam kelompok diskusi kami terdiri dari 7 orang. Yang pertama dengan saya sendiri atas nama Francian Sita Ampu dengan NIM 240-646. Yang kedua Kelly Yufanti Putri Lada dengan NIM 240-652. Yang ketiga Agnes Venilia Toto dengan NIM 240-614. Yang keempat, Gregoris Putra Jansen dengan NIM 240-648. Yang kelima, Liman Asarkana dengan NIM 240-610. Yang keenam, Erikson X Banik dengan NIM 1804060422. Dan yang terakhir, Simplicius G. Klau dengan NIM 1804060088. Demikian perkenalan singkat dari kami. Selanjutnya kita masuk pada bagian pembahasan. Pada bagian pembahasan akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Kesempatan dan waktu saya berikan. Terima kasih. Pertama, perkembangan teknologi dan mekanisasi pertanian di Indonesia. Teknologi pertanian sering dipahami sebagai penggunaan mesin-mesin pertanian lapang atau mekanisasi pada proses produksi pertanian, bahkan sering dipandang sebagai traktorisasi. Teknologi dan mekanisasi pertanian sudah berlangsung sejak lama dan terus berkembang. Dalam perkembangannya terdapat beberapa faktor yang menghambat. Faktor-faktor penghambat perkembangan teknologi dan mekanisasi pertanian di Indonesia akan dijelaskan pada slide berikut. Faktor-faktor penghambat mekanisasi pertanian di Indonesia. Yang pertama, harga. Harga alat dan mesin pertanian relatif lebih tinggi dibandingkan daya beli petani. Yang kedua, harga yang dianggap tinggi ini disebabkan antara lain karena mahalnya bahan baku, infrastruktur yang belum merata, pabrik alat dan mesin belum dapat memproduksi secara massal, bunga bank yang tinggi, dan panjangnya jalur birokrasi yang harus dilalui. Yang kedua, penyebaran industri dan alat pertanian. Penyebaran usaha industri alat dan mesin pertanian di Indonesia belum merata. Yang kedua, industri besar umumnya berada di kota-kota besar di Pulau Jawa. Yang ketiga, tenaga kerja terampil. Perkembangan jumlah tenaga kerja pertanian semakin tidak seimbang dengan jumlahnya kebutuhan. Mekanisasi pertanian di Indonesia, permodalan dan pemasaran, keterbatasan modal dalam penyediaan alat dan mesin, juga inovasi teknologi oleh pengusaha alsintan. Pemasaran alat dan mesin pertanian sulit karena lahu kenaikan harga yang tidak seimbang. Yang berikut distribusi, penyediaan sarana dan prasarana alat dan mesin pertanian yang masih terbatas di beberapa daerah. Faktor-faktor penghambat mekanisasi pertanian di Indonesia. 6. Pelayanan purna jual. Pelayanan purna jual yang diberikan oleh produsen belum menjangkau ke seluruh lokasi, terutama untuk alat dan mesin pertanian yang tidak langsung dibeli oleh petani, tetapi melalui pihak lain, baik yang berbentuk bantuan ataupun kredit, itu sudah ada. Jadi penyebaran alat dan mesin sehingga tidak terjadi pemerataan di seluruh lokasi itu karena faktor ekonomis, di mana daya jual dari mesin tersebut tinggi sehingga sulit untuk petani memilikinya. Namun yang mampu dibeli oleh petani, artinya harganya ekonomis, seperti mini traktor dan hand traktor, itu penyebarannya sudah hampir di seluruh lokasi, bahkan di lokasi yang secara akses pun itu sulit. Contohnya seperti di pedesaan, pegunungan, itu sudah ada. Namun dengan adanya pihak lain yang dikatakan tadi seperti pemerintah, tentu ini akan memudahkan petani untuk mengakses dan mendapat pelayanan
alat dan mesin yang secara ekonomis petani tidak mampu. Yang berikut yaitu sistem kredit yang diperlakukan oleh pihak yang memperjualbelikan alat dan mesin pertanian. Di sini mempermudah petani untuk mendapatkannya dengan sistem cicil, sehingga pembayarannya bertahap dengan rentan waktu tertentu. Dan ini menurut saya memudahkan sekali bagi petani. Sehingga harapan kita ke depan alat dan mesin pertanian ini dapat menyebar atau menjangkau di seluruh lokasi. Yang ketujuh, penerapan mekanisasi selektif. Pengembangan mekanisasi pertanian diarahkan pada perencanaan mekanisasi pertanian selektif, artinya penggunaan alat dan mesin pertanian perlu disesuaikan antara tingkat teknologi alat dan mesin yang akan digunakan dan tingkat penerimaan di wilayah yang akan dikembangkan. Sekian pemaparan materi presentasi kami kali ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Selamat siang.